Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Semoga teman-teman sehat selalu. Kita udah lihat market rebound. I think for some people ini harusnya jadi relieving news ya, buat kalian agak lebih lega gitu. Sekalian saya pengen info teman-teman, nanti malam rencananya kita mau live streaming ya di YouTube channel. Actually ada satu hal yang saya pengen bahas sama kalian juga ya. Sebenarnya berhubungan dengan VIX atau Volatility Index buat S&P 500. It's a bit late ya, saya inform ke teman-teman. Sebetulnya saya sempat ngomongin ini ya. Tepat di video Trio Quack Quack ya. Kalian tahu kan Trio Quack Quack itu adalah YouTube channel yang kita lagi develop ya. Ada saya, Coach Sylvester, kemudian ada Kak Jonathan Edward juga di sini. Ya intinya di situ ada baru banget tadi malam pembahasannya. Jadi kita taping itu semalam. Kalau kalian lihat posisi S&P 500 per saya posting ini, maksudnya per saya discuss ini sama Coach Sylvester tuh S&P 500 masih di 5.000 ya, 5.000 poin lebih kurangnya. Tapi saya udah inform bahwa volatility index every time kita ngelihat dia nge-spike above 50 atau 40 gitu, itu biasanya sekaligus nandain potential bottom. Oke, Bitcoin per tadi malam waktu kita taping di harga 77.500. Nah, ada yang tanya nih di istilahnya, ada yang nanya di Twitter juga gitu kan, kok Bitcoin bisa nggak dipakein fix gitu sebagai indikator? Sebenarnya nggak perlu pusing ya. Intinya kan Bitcoin itu kan secara pergerakan masih korelasi positif ya, masih korelasi positif dengan kondisinya si S&P 500. Jadi kalau misalkan VIX atau Volatility Index untuk S&P 500 ini kita jadikan sebagai indikator, is it gonna be the bottom atau bukan gitu kan? At least kita bisa korelasiin ini dengan Bitcoin-nya gitu. Dan alhasil kalau kita lihat ya, kita tambahin comparison dengan Bitcoin-nya gitu. Apa yang kita lihat per hari ini Bitcoin bareng rebound-nya itu dengan si S&P 500. Mungkin nggak terlalu kerasa atau nggak terlalu ketara. I think one of the reason adalah karena posisinya Bitcoin juga memang turunnya nggak terlalu dalam gitu kan. Compare dengan S&P 500 ya jauh gitu. Kalau S&P 500 dia drop udah lumayan, Bitcoin juga drop tapi nggak sebanyak S&P 500. Dan kita tahu Bitcoin itu punya korelasi yang positif dengan S&P 500 tapi cenderung lagging ya. Buat beberapa case ada momen di mana S&P 500 itu sudah naik banyak banget baru Bitcoinnya nyusul. Contohnya gimana gitu kan? Let's give you guys an example ya biar lebih gampang teman-teman sekalian. Contohnya ini deh. Nih during ini ya di bulan September gitu. Kalau kita lihat September sampai dengan sebelum Trump ya, katakanlah Oktober gitu, Bitcoin itu pump ya atau naik ya sekitar 41%. Teman-teman cek apa yang terjadi pada S&P 500-nya pada kala itu. Ya during September ke Oktober, S&P 500 itu udah creating new all time high guys. Tuh. Ya, sampai Oktober lah. Tuh kita asumsinya begini gitu ya, sampai Oktober. Here we go ya. Nah, dia udah creating all time high baru. Jadi pada saat itu orang mikir kan kayak, ini kenapa ya S&P 500 udah all time high ya, tapi Bitcoin kok nggak all time high baru gitu kan? Ya karena memang ada kecenderungan lagging gitu. Nah per hari ini S&P 500 atau per tadi pagi lebih tepatnya itu closing gain dengan total gain itu lumayan bagus banget guys ya. Kalau kita cek di sini itu ada kenaikan sekitar 10,34%. Bahkan berdasarkan informasi yang ada ini adalah gain terbaik ya atau terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Oke. Ya, I think at that moment market crash gara-gara perang dunia, and then market recovery maybe for kebijakan atau sebuah kebijakan yang diambil yang lebih signifikan yang mampu membantu untuk market itu istilahnya ya lebih cepat recovery gitu ya. I think itu nggak relate gitu kalau kondisinya mungkin dengan sekarang gitu. Dan ini ya perang dunia kedua ya kan, dia ngomong sejak perang dunia kedua itu berarti I don't know ya 1987 1948 gitu kan. Ini udah lama banget gitu, kayak aduh udah beberapa dekade yang lalu gitu. Apakah itu bisa dijadikan sebagai korelasi? Mungkin ya. Pada case ini juga kan banyak orang yang membuat statement-statement cukup mengkhawatirkan nih, dalam artian ini kayak kondisi 1930, kita ngelihat The Great Reset gitu. Dan memang benar dalam tanda kutip di sini apa yang Trump berikan kepada kita itu
ya berupa perubahan tarif ini obviously bikin kita kocar-kacir gitu, ya kan? Prime Minister Singapura udah kasih omongan. Ibu Sri Mulyani ya selaku menteri ya di Indonesia juga baru kemarin banget ya ngasih semacam briefing gitu ya kan buat beberapa orang-orang tertentu. Ya bukan buat beberapa orang tertentu sih, tapi sebenarnya actually buat satu negara kita gitu kan ya. Udah kasih briefing tentang kondisi daripada APBN, kira-kira dampaknya gimana dari si tarif ini, kemudian kebijakan apa yang mereka ambil supaya mengurangi tarif dari si US sendiri gitu. Saya ada lihat lah kayak mungkin dikurangin tax-nya, kemudian dikurangin apa gitu ya. Ya banyak lah teman-teman sekalian ya pembahasannya. Tapi pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump dengan begitu agresifnya guys, I mean this is very very aggressive gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bayangin 3 April Liberation Day dia ngomong gua terapin reciprocal tarif 60 negara plus oke? 60 negara kocar kacir kontak Trump, ayo Trump ketemuan dong, gue mau nego nih sama lu bla 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 bla. Habis itu apa teman-teman sekalian coba? Tepat 7 hari setelahnya ya, atau hampir 1 minggu setelahnya Trump kasih pengumuman. Dia bilang katanya oke, ya kita pause dulu 90 hari ke depan. Kan gila ya. Sekarang teman-teman bayangin dong coba ya, kalau kalian sebagai orang-orang dari kementerian atau orang-orang dari ya pemerintahan, ketika kalian udah kocar-kacir, udah galau setengah mampus gitu kan, kalian pikir ini kita harus ambil langkah nih, ini bakal jadi ada perubahan tatanan dunia baru nih, gini. Ternyata Trump itu cuma mau cari masalah sama China doang gitu. Pada akhirnya tarif yang diterapkan sama Trump itu hanya terhadap China dan nominalnya nggak main-main gitu, 125%. Setelah China ngebalas 84%. Ini udah bercanda gitu kalau menurut saya ya. Somehow Trump mau coba untuk unjuk gigi ya bahwa gue mampu loh ngelawan China gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail. Mungkin teman-teman boleh nonton kuek ya. Saya ada sempat ngejelasin juga pandangan. Kita juga ngobrol sama Ko Sylvester, kemudian Ko Jonathan juga ngasih insight ya terkait dengan hal tersebut. Situ harusnya cukup detail buat teman-teman mengetahui tentang kondisi yang kita lihat gitu. Bahkan Ko Sylvester juga ngasih beberapa insight yang sangat-sangat bagus di situ teman-teman sekalian ya. So I think you should come by and watch it ya, video tersebut. Oke? Anyway, dari statement kemarin intinya apa teman-teman? Ini kelihatannya ya kalau ini tanggapannya Deutsche Bank ya. Deutsche Bank di sini memberikan pernyataan ya melalui orangnya ya, saya nggak tahu orangnya siapa sih, Chloe Taylor maybe ya. Tapi intinya dia ngasih pernyataan kalau Trump itu ternyata bisa dibilang merespon juga nih ya atas pasar finansial. Oke, one of the reason adalah US 10-year yield bond itu yang angkanya nge-spike 4,5%. Jadi nunjukin memang ada ketidakpastian di situ, dan Donald Trump sendiri kan memang sebetulnya rencananya mau turunin yield itu supaya dia bisa refinancing gitu kan. Tapi ternyata di luar dugaan atau di luar ekspektasi setelah berbagai respon dan reaksi daripada China dan juga Jepang di sini. Bisa dibilang nggak sesuai dengan harapan dia gitu ya. Ibaratnya, oke, gue kasih lu tarif ya, kita lihat ya China kira-kira bakal ngomong apa nih gitu. Dari semalam Trump udah ngasih clue guys. Udah beberapa kali ada ya berita-beritanya nunjukin kalau Trump tuh bilang ya kita bisa negosiasi, bisa ada titik tengah dengan China dari hasil diskusi atau negosiasi tersebut. Tapi sampai dengan sekarang banget belum ada kabar gitu. Ya Trump juga di sono lagi malam sih ya kan. Biasanya kan sore tuh ya udah 2 kali aja pokoknya. China itu hari Jumat ngebales dengan 34%. Itu Jumat kayaknya pekan lalu teman-teman setelah reciprocal tarif diumumkan. Habis itu kemarin banget ya kan, baru banget tuh diumumin kalau China naikin lagi jadi 84% ya kan. Itu beritanya kapan ya? Ya kemarin banget lah sore. Mana nih? Kita harus cari teman-teman ya. Trump threaten 15% ini tanggal 8 April udah lewat. China release white paper clarifying position on China-US economic relation. Ini salah satunya. Kemudian ya kayaknya di momen ini nih ya termasuk teman-teman sekalian. Jadi untuk meningkatkan eskalasi, China akhirnya ngebales dengan naikin tuh ya
additional and proposed 50% tarif hike. Ya benar, yang ini nih teman-teman, 34% naikin lagi 50%, jadi total kalau nggak salah 84% angkanya. Dan itu yang akhirnya membuat Trump semalam gergetan kali ya. Jadi kayak oke, gue kasih lu tarif begini supaya lu tuh mau negosiasi sama gue gitu kan. Tapi akhirnya malah dibales lagi dengan naikin tarif lagi. Ya udah deh, gue naikin tarif lu 125%. Habis itu gue kasih kode dikit deh ya kan. Ayo. Oke, ayo. Habis itu di sini nih ya, Trump tarif ya. Jangan balas dan kamu akan dapatkan hadiah gitu. And you will be rewarded gitu kan. Ya. Tapi intinya dari anggota Deutsche Bank dia bilang katanya Trump di sini melihat kondisi tersebut, tampaknya itu yang mengambil kebijakan dia juga. Tapi intinya ini teman-teman ya, saya mau kasih penjelasan juga nih pandangan saya teman-teman. Secara jangka pendek, ya kita bisa ngelihat market mungkin recovery gitu kan. Nah, ini ada beberapa statement nih, bahkan Charles Hoskinson ngomongin gitu kan bahwa tahun ini 250.000, gila dia masih optimis ya teman-teman. And Magnificent Seven itu adalah saham-saham pilihan ya di US yang bisa dibilang saham-saham yang cukup baik gitu. Katanya akan adopsi stablecoins. Well, ya ini prediction sih, which is dia bisa salah gitu kan ya. Kita tahu semua orang bisa salah teman-teman terkait dengan hal tersebut. Jadi ya saya nggak mau terlalu optimis juga gitu. Dan sebetulnya kalau secara jangka pendek ya, oke, kita ngeliat S&P 500 rebound gini. Apakah itu akan berpotensi jadi bottom? Nah teman-teman, berdasarkan historical movement-nya, beberapa kali ya, setiap kali VIX itu memuncak, itu selalu memberikan momen yang tepat lah untuk sebenarnya melakukan akumulasi atas S&P 500. Ini adalah hal yang saya jelaskan kepada teman-teman di SHG juga ya, a moment before ini terjadi gitu. Kalian bisa cek itu sebenarnya actually di sini tuh. Ya saya udah ngomong sama teman-teman tuh, indicator VIX sebagai salah satu indicator yang kita bisa pakai juga untuk kita make a decision gitu kan. Ini kalau kalian cek pada Maret 2020 VIX di bawah nge-spike yang bantu harga dorong ke atas. I'm sorry guys ya. Tapi ini cocok buat teman-teman yang investment jangka panjang lah ibaratnya. Jadi misalnya contoh gini, ini VIX memuncak, oke, potential bottom, bener bottom gitu. Tapi untuk berapa lama? 238 hari, naik 13,95% untuk S&P 500 pada kala itu. Kemudian pada tanggal 31 Desember ya, atau tepatnya Desember 2018 deh gitu. Dia mencapai titik puncak juga, almost above 40 tapi nggak nyampe. Cuman ini secara rata-rata kalau udah di atas area 30 aja tuh sebenarnya udah nunjukin kalau ada potensi market untuk stok itu bisa bottoming gitu kan. And then what happened next? Kita ngelihat ada extra rally. Ya, extra rally 44,7% sampai dengan selama 420 hari. Sampai akhirnya COVID crash, volatility index nge-spike lagi. At the same time ya itu juga menjadi indikasi bottom gitu dari market ya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Dan seterusnya seperti itu ya. Ini pada Agustus 2015 sama, gak lama bottoming gitu kan. Kemudian pada kapan lagi nih tuh ya, pada Agustus 2011 juga sama bottoming. Kemudian pada 10 Mei 2010 juga sama, gak lama bottoming dan seterusnya gitu ya. Kalian bisa cek dan kalian bisa pelajarin gitu. Apakah itu artinya gak akan balik turun lagi sama sekali? Enggak juga gitu ya. Buat beberapa cases volatility index, dia mau mencapai puncaknya pun tetap bisa balik lagi gitu. Tapi nggak dalam periode waktu yang singkat. Mungkin bisa makan waktu untuk kita ngelihat itu terjadi. Nah sekarang begini teman-teman. Kalau Trump nggak labil ya. Let's say Trump nggak labil. Kabar baiknya adalah dia mempertahankan ini kan selama 90 hari tuh. Ya kan, reciprocal tarif ditahan sama dia selama 90 hari. Artinya kita punya waktu nih. April, Mei, Juni. Ya kan, 90 hari. Berarti asumsinya adalah Juni akhir. Ya let's see gitu ya, what market will do gitu kan dengan kondisi tersebut selama 3 bulan dikasih kesempatan itu. Nah yang saya tahu adalah di awal bulan kan kita ada sempat pembahasan ya sama teman-teman kalau Bitcoin secara historically performance di bulan April itu relatif bagus. So far kita kemarin minus guys, 9%-an atau 6%-an saya lupa. Tapi sekarang udah balik ke 0,65%. Artinya somehow Bitcoin mencoba untuk balik bermain di atas harga open pada saat awal bulan April. Ya, bisa nggak tuh ya dia tutup mengikuti average-nya di angka 11,93% atau sedikit lebih rendah, let's say 5 atau 6% pun I think I can take it gitu ya. That could be
a very good scenario gitu loh kalau kita ngomongin untuk periode bulan April, just a moment before bulan Mei. Nanti bulan Mei kayak gimana kita belum tahu, tapi somehow kalau kalian cek April bahkan Mei pun masih dalam keadaan average yang positif, di mana ada gain sekitar 7,94%. Mungkin jadi tantangan adalah di 2021, 1 tahun setelah halving, yang kita lihat bulan Mei itu dibanting 35,31%. Tapi kan ini barengan sama China ngeban crypto atau Bitcoin. Apakah iya akan terjadi juga? Ya kita belum tahu nih ya. Cuman kan secara fundamental ini beda gitu loh. Yang kita hadapi saat ini yang membuat Februari Maret rontok itu nggak ideal seperti 2021 yang performance-nya bagus banget adalah efek dari tarif gitu kan. Trump yang memberikan tarif ini akhirnya membuat market itu bisa dibilang kelimpungan atau bingung mengambil decision. Bahkan faktanya teman-teman, walaupun semalam kita dapat kabar yang sangat luar biasa bagus sekali, positif sekali, ETF tetap outflow dengan total 127,2 juta dolar. Ini udah menandakan 5 hari berturut-turut outflow, dengan BlackRock juga ikut outflow 2 hari terakhir senilai lebih kurangnya hampir 350 juta dolar. Lumayan gede teman-teman untuk seukuran BlackRock. Walaupun demikian ya, kalau kita lihat secara nominal yang dia pegang masih 39,5 miliar dolar, which is itu sebenarnya masih gede banget. But still ya, outflow itu bikin market memiliki kesan bahwa oke, kita belum tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah saatnya kita sangat-sangat optimis. Nah, kesimpulan. Ya, ini selalu jadi favoritnya teman-teman gitu kan. Kesimpulannya apa nih, Vin ya? Kesimpulannya sebenarnya cukup sederhana, teman-teman. Secara jangka pendek, kita lihat ini sebagai potential for relief bounce atau relief rally. Bahkan, saya nggak tahu nih ya, saya ngomong semalam sama teman-teman di SAG kayak gini, guys, kalian nggak perlu buru-buru juga, gitu kan? Sebab apa? Sebab China belum kasih balasan hari ini, gitu. So far, udah 2 kali China ngasih balasan di jam 5 sore sama di jam 6 sore. Kapan tuh kejadiannya? Kalau kalian cek, jam 6 sore ya, ini kejadian pada saat hari saya lupa lagi ya teman-teman ya. Sebentar, saya mau make sure dulu. Not this one, ini hari Senin, market recovery. Kemudian China kasih balasan kapan ya? Wah, saya lupa lagi teman-teman. Yang pasti kemarin nih, ini kalau kemarin banget ya, the moment kita ngelihat China nih ngerespon, itu adalah di sekitar jam 6 sore. Ini yang pertama teman-teman. Kemudian Jumat lalu harusnya ya. Nah ini nih, jam 5 sore teman-teman tuh. China ngasih respon. Jam 5 sore beritanya keluar, jebret ya kan. China naikin 34%, ini bikin turun 3,5%. Bitcoin pada kala itu. Turun 3.000 dolar lumayan teman-teman. Sekarang Bitcoin 81.000, turun 3.000 dolar aja berarti kita bakal balik ke range harga 78.000 gitu kan. Ya bakal turun nggak gitu kan ya, kita nggak tahu. Masalahnya adalah yang saya nggak tahu adalah China bakal ngomong apa nanti. Kalau China tiba-tiba dia bilang, oke, kalau itu mau lu Trump, ya udah kita atur jadwal teleponan, ya kan, nggak usah ketemu deh, teleponan dulu gitu, ya. Nanti teleponan kalau ada progres yang produktif, baru kita ketemuan. Ya mungkin itu bisa bikin market rebound lagi gitu. Buat saya personally guys, saya ngelihat planning sama ya. Actually saya bilang sama teman-teman di SAG sama gitu, bahwa penjelasan saya kan di sini. Ya, saya nggak tahu terakhir kali saya ngomong ini sama teman-teman kapan di YouTube ya, karena saya banyak banget update teman-teman ya. Tapi ini saya jelasin lagi sekali lagi teman-teman ya. Pertama kita ngelihat Bitcoin creating lower low. Ini lower low nih tuh, major loh, bukan cuman internal tapi ini major. Jadi struktur eksternalnya definitely udah creating yang namanya lower low gitu kan, udah valid nih create lower low. Lalu pada prosesnya, kita ngelihat lagi proses di sini, apa nih yang kira-kira bisa menjadi potential Bitcoin menciptakan lower low, gitu kan. Pertimbangan saya adalah menuju pada satu, imbalance ini. Ya, ini yang saya bilang sama teman-teman kemarin nih. Walaupun kita ngelihat ada potential double bottom ya, tapi untuk konfirmasi double bottom itu kan kita perlu dia ngebalikin range area 80.000 dulu. Nah, syukurnya di reclaim. 80.000 dolar di reclaim. Nah, biasanya kalau teman-teman yang menggunakan metodologi kayak pattern-pattern begitu, dia bakal ukur nih, oke ini double bottom ya. Dia bakal ukur kayak gini gitu. Potential targetnya berarti di kisaran 87.000. Nah, apakah iya dia bisa sampai ke sana? Kita lihat fakta checking ya. Kita cek fakta, teman-teman. Satu, kita punya level liquidity di sini. Oke, ini sebenarnya relatif seperti
equal high gitu kan. Biasanya kalau kondisi kayak gini tuh kita tahu ada orang mempertimbangkan bahwa ini double top nih, time to sell gitu dan lain-lain. Ya ini anggapannya kalau misalkan ada orang nge-sell shorting di sini atau di sini, di mana tempat-tempatan stop loss ya lebih kurang di atas high point itu. Tapi at the same time kalau kita cek teman-teman sekalian, di sini juga terdapat apa? Imbalance, inefficiency yang belum diisi. Jadi buat saya pertimbangannya seperti ini. Kita ngelihat bahwa ini sebagai apa? Area yang berpotensi sebetulnya menjadi respon untuk sellers kembali memberikan tekanan gitu. Ditambah lagi kalau kita cek sebelumnya ada liquidity sweep. This is the high point. We have a sweep di sini and then price dump ke bawah, consolidate a bit, boom dia turun. Ya, di sini double bottom, confirming potential untuk dia rebound. Minimal untuk jangka pendek kita bisa ngelihat berarti Bitcoin bisa rebound dulu untuk mencari potential lower high-nya. Lower high-nya kita tinggal cek dari perspektif time frame 4 jam gitu kan. Validasinya gimana? Ya validasinya begini. Satu, pullback dulu and then dia turun ya. Katakanlah yang paling terakhir banget berarti kita pakai yang ini. High point ini dan low point ini. Nah, Fibonacci-nya tarik dari atas ke bawah seperti ini. Dapat 79% retracement kebetulan pas di area inefficiency. Jadi konfirmasinya bisa di situ tuh. Ya, kita cari, wah ini kayaknya potential lower high-nya. Ibaratnya begitu. Di sisi lain kalau kita pakai time frame yang lebih besar, let's say kayak time frame daily gitu ya, kamu punya apa? Berupa pegangan berupa trend line. Nah, another confluence ya kan, meyakini bahwa oke, naiknya berarti belum sepenuhnya bullish gitu. Unless Bitcoin take over area ini. Nah ini udah lain ceritanya. Mungkin optimisme pasar akan kembali seketika dan bisa dibilang beneran bisa memvalidasi Bitcoin rebound gitu. Ini adalah kejadian yang sama seperti periode pada saat lagi dalam keadaan Bitcoin ETF approval. Ya, kalian cek di sini. Ya, sampai ini akhirnya terjadi break atas previous high point-nya nih. Kalau perspektif time frame daily, baru dapat konfirmasi market bisa rally gitu. Tapi kalau belum gimana? Ya tetap masih bisa ke-reject gitu kan. Pada case ini juga sama. Teman-teman cek gitu kan. Di sini apa? Kalau kita lihat ya, ada a bit fake out ya kan. Seperti yang saya udah jelasin, Bitcoin before menemukan titik bottomnya biasanya dia bear trap dulu. Jadi ada bear trap dulu. Dibilangnya liquidity sweep, liquidity grab, macam-macam teman-teman sekalian, tapi itu bear trap. Habis itu take over high point ini baru valid ya, mengalami rally kembali. Oke, kalau sekarang kita lihat ini cek fakta ya teman-teman. Kapan kita bisa validasi itu? Satu, jelas we have lower low here. By the body valid tuh ya. Dan apakah ini bear trap-nya gitu? Maybe. Karena kalau saya misalnya geser garis ini ke sini, ini saya hapus, ini saya geser ke sini tuh. Take a look. Bear trap bukan? Ya, low point, respect, bear trap, bullish engulfing, retracement, confirmation, breakout, baru kemudian bisa rally gitu. Ini yang diharapkan. Oke, tapi apakah bisa kita melihat itu dalam tempo 3 bulan ini gitu loh, per Trump memberikan kondisi tersebut? Mungkin bisa, dengan catatan ya kita harus lihat juga gimana respon daripada China. Apakah China juga akan bernegosiasi untuk mengembalikan kepercayaan US lagi ya terkait dengan kondisi keseluruhannya. Kemudian di sisi lain juga ya ini sebenarnya satu kondisi ya kontradiktif. Saya udah jelasin ke teman-teman juga bahwa yang bikin ribet itu adalah kemarin CME nunjukin kalau Fed akan pangkas suku bunga kan. Ada ada ekspektasi lah di bulan Mei dia bisa pangkas suku bunga gitu. Angkanya tuh gede, udah 50-50. Tapi per sekarang udah 80,6%. Kenapa? Ya karena tarifnya nggak jadi diterapkan untuk 30 hari ke depan. Berarti the Fed punya kesempatan dalam 90 hari itu untuk memastikan inflasinya turun gitu loh. Ya, maka ya udah 90 hari lumayan nih. Kita pertahanin suku bunga dulu ya. Kita lihat dulu deh ya. 90 hari kita pertahanin suku bunga dulu. Biar inflasi 3 bulan lumayan nih turun dulu gitu ya. Kira-kira begitu. Ya akhirnya berubah nih pricing ini buat 3 kali doang rate cut, nggak jadi 4 kali. Ya akhirnya menurun ya. Jadi memang kontradiktif. Di satu sisi kalau Trump membuat disrupsi terhadap market, membuat disrupsi terhadap ekonomi, the Fed terpaksa harus intervensi. Tapi kalau misalkan Trumpnya melunak, ya udah the Fednya yang kembali ngotot. Ya kira-kira begitu. Ini udah jelas lah kondisinya kalau kayak gini. Susah-susah gampang lah untuk kita ngelihat kondisi ini bisa terjadi gitu. Maka dorongan satu-satunya adalah lagi-lagi kita butuh harapannya dari Donald Trump yang ngalah gitu. Kalau Donald Trump yang ngalah,
well, kita punya ekspektasi untuk Bitcoin bisa rebound gitu. Tapi kalau misalkan belum ngalah juga, pertama-tama teman-teman antisipasi aja dulu. Ya, kamu lihat nih di area 85.300-an something atau 86 ribuan. Kalau di situ ada rejection, nah itu udah warning sign kalau Bitcoin nggak mampu untuk take over high-nya. Oke, ketika warning sign itu keluar, teman-teman udah kebayang tuh, oke, berarti planning gue gampang nih, tinggal cari peluang sell shorting, kira-kira begitu. Ya, itu penjelasan dari saya teman-teman sekalian. Untuk saat ini Bitcoin secara time frame jangka pendek, kita bisa katakan 30 minutes for example, definitely creating higher high. Ini artinya validasi ya, kalau kita masih memiliki bias bullish untuk time frame yang lebih pendek. If let's say Bitcoin harus pullback sekalipun, saya juga nggak heran gitu ya. That's a part of the retracement yang bisa bantu Bitcoin untuk rebound lagi, karena kita bisa ngelihat ada konfirmasi berupa higher high and higher low nantinya ya. Before kita ngelihat dia testing 86.000. Saya juga nggak expect dia langsung meletus sih. Walaupun misalkan teman-teman bilang, Vin, coba lihat deh, ini kan ada falling wedge gini-gini. Ya menurut saya ini masih fragile banget. Begitu nanti China ngasih balasan atau ngasih respons yang nggak sesuai harapan market, ya udah beres sampai di situ bubar teman-teman ya. At least dia turun dulu gitu kan. Nanti malam New York misalnya ya, ada konfirmasi lagi nih, Trump bilang apa lagi gitu kan, baru nanti bisa mungkin ngangkat harganya lagi. Ya kira-kira begitu. Untuk sementara waktu kita masih sentimen banget ya, bergantung ke sentimen banget. So buat teman-teman yang aktif trading, pastiin risk management selalu diaplikasikan dengan baik dan selalu gunakan stop loss. Itu pesan dari saya. Oke, so God bless buat everybody and see you guys again in the live streaming tonight. Bye bye guys. Cheers. God bless everyone.